tenaga non-ASN yang ikut seleksi CASN Formasi 2024 dan belum garing L. Karena kalau sudah garing L pasti sudah usul penetapan NEPA, ya kan? Terjadi penuh waktu. Jadi seperti itu aja sebenarnya. Yang pasti yang non garing L, tapi dia sudah ada R-nya dan sudah ada di pengumuman baik R1, R2, R3, R3B, R3T, R4, R5. Oh, banyak Pak. Izin Pak. Makanya kami aja pusing ini. Jadi oh siap Bapak. Nah, intinya begitu yang diumumkan. Nah, pertanyaan Pak Kaban tadi, bagaimana dengan non-ASN kalau saya sebut yang tidak diakomodir? Nah, saya sebut udah secara keseluruhan tidak diakomodir, Pak. Tidak diakomodir itu, dia katanya, ini saya baru praduga tak bersalah, Pak. Katanya honor, Pak. Katanya honor, tapi dia ikut tes CPNS gitu mungkin ya, ikut tes CPNS. Apakah ini diakomodir? Saya tanya dulu, dia ada R-nya enggak? Enggak kan? Nah, berarti kan bukan R loh. Ah, berarti enggak. Udah gitu aja, Pak. Artinya yang diumumkan kemarin itu semua yang enggak ada garing L, baik L maupun L2. Kalau L itu dia mengisi penuh waktu, kalau L2 itu mengisi penuh waktu berdasarkan optimalisasi. Pokoknya yang ada R-nya, tapi dia tanpa garing L, siap, Mbak. Kami baru bicara dapat loh ya, sebelum Bapak Ibu di kabupaten kota provinsi mengusulkan formasinya. Kami nggak bilang dulu wajib, Pak, takutnya nanti keuangan, karena tadi Pak Kadek juga menyampaikan menyesuaikan kemampuan keuangan instansi. Ternyata 1000 ada yang dalam R ini tanpa L tapi tidak punya anggaran untuk mengangkat, ya mau gimana kan begitu. Karena sekali lagi ada dua kondisinya untuk dirinci untuk diusulkan rincian kebutuhannya. Pertama adalah sesuai kebutuhan, yang kedua adalah ketersediaan anggaran dari instansi. Jadi agak hati-hati berhitung dulu Bapak Ibu teman-teman, dihitung, benar-benar dihitung. Jangan sampai begitu formasi ditetapkan oleh Bu Menteri, Bapak Ibu misalnya ditetapkan 1000, ternyata setelah baru berhitung lagi kemampuannya cuma 500. Wah, setelah diumumkan 1000 itu yang diusulkan kami penetapan ini cuma 500, Pak. Ributlah di kabupaten kota Bapak Ibu. Paruh waktu Bapak. Kan dia akan digaji sesuai sama pendapatannya dia sebagai pegawai non ASN. Jadi seharusnya sudah tidak masalah lagi loh, sementara ini bisa digaji kok gitu. Jadi sebenarnya sudah nggak masalah kalau ngikutin itu ya. Jadi kembali lagi kami kalau di BKN itu tidak melihat ada masalah untuk mereka bisa ditetapkan, tapi kembali lagi memang harus berhati-hati dalam menetapkannya, karena begitu itu ditetapkan terus nggak bisa di hire akan ya ribut lagi gitu. Monggo Mas. Terima kasih Bapak. Jadi itu Bapak Ibu diingatkan lagi oleh Pak Kakantrek, jadi benar-benar berhati-hati Bapak Ibu dalam nanti melakukan mapping. Kalau kami bahasanya mapping ya, karena datanya Bapak Ibu saya yakin udah mulai melihat ya di rincian di aplikasi rincian kebutuhan sudah kebuka kan, datanya sudah diinjek kan. Nah, sudah diinjek. Mungkin Bapak Ibu nanti juga yang R4 mana Pak? Kok hilang? Belum kelihatan. Yang R5 kok belum kelihatan Pak? Nah, jadi Bapak Ibu kewajibannya adalah memapping atau menandai mau diusulkan atau tidak, tetap berdasarkan prioritas yang ada. Habiskan dulu R1, R2, R3. Begitu R1, R2, R3-nya sudah Bapak Ibu usulkan, maka Bapak Ibu apabila masih ada, tadi saya kembali lagi tetap apabila masih ada keanggarannya atau ruang fiskalnya masih ada, baru lanjut R4, R5. Secara sistem pun seperti itu Bapak, izin Pak. Kemarin disampaikan secara sistem, habiskan dulu nih yang memang prioritas, baru lanjut R4, R5. Tuh, jadi itu Bapak Kaban. Jadi yang pokoknya gampang aja, pokoknya yang dia punya R begitu diumumkan dia R3 misalnya, Pak saya R3 Pak di pengumuman kemarin, tapi nggak ada garing L-nya. Nah itu muncul lah di
di siap-siap paruh waktu. Gitu aja. Pak, pokoknya saya pernah kerja Pak dulu. Makanya begitu kan, saya pernah honor Pak, terdata Pak, tapi memang datanya nggak ada. Nah itu berarti nggak keangkut, gitu aja. Nah itu yang belum, nah kita tidak tahu nih Pak Kang Andre nih ke depannya. Tapi sampai dengan saat ini itu belum ada kendaraannya untuk ngangkut Pak. Belum ada kendaraannya untuk mengangkut itu. Abang juga apa bisa dipindahkan formasinya gitu Pak ya. Itu memang disampaikan di Kemenpan 64 Diktum ke-9 bahwa dapat disesuaikan kebutuhannya 3 bulan setelah 3 bulan setelah diumumkan gitu kalau saya nggak salah ya. Nah, dan itu sudah diakomodir di dalam sistem di admin persuratan Pak, di SSCN admin. Nanti mohon teman-teman admin SSCN sudah ada Pak ya, sudah muncul Pak. Oke, jadi sudah sudah diakomodir oleh BKN Pak. Memang membahagiakan sekali BKN itu Pak. Iya. Jadi sudah ada Bapak Ibu silakan menginput suratnya dengan memilih submenu input surat, yaitu permohonan penyesuaian lokasi penempatan peserta lulus optimalisasi. Ntar saya kirim coba. Nah, tapi rata-rata teman-teman admin pasti sudah paham. Lalu di sana wajib melampirkan surat permohonan dan SPTJM yang ditandatangani oleh PPK. Di dalam surat itu, Pak. Nanti silakan ditambahkan orangnya, lalu untuk disesuaikan lokasi penempatan. Memasukkan data orang dan lokasi usulan penempatan, lokasi usulannya terbatas pada lokasi yang membuka formasi sesuai dengan jabatan yang akan dipindahkan formasinya. Karena memang kondisinya optimalisasi itu kemarin, dia ini kan si komputer nih, si sistem nih, si algoritma Pak yang menjalankan. Dia tidak tahu bahwa posisi si A ini di mana, lagi rumahnya di mana, apakah dia suami istrinya ikut P3K juga dua-duanya, akhirnya terpisah. Karena begitu dia nggak dapat kursi di yang dia tuju, nah gitu kurang lebih ya. Begitu dia yang dilamar itu penuh, dan dia ada kesempatan atau ada jabatan di lokasi lain yang memang sesuai dengan yang jabatan yang dia punya dan kualifikasi pendidikan yang dia punya, maka secara sistem dia akan serut optimalisasinya ke sana, kan gitu Bang. Nah, optimalisasinya itu. Jadi ya itulah yang terjadi khususnya yang provinsi. Kalau yang kabupaten mungkin nggak terlalu menjadi isu Pak, karena kalau kabupaten kan jauh-jauhnya kabupaten nggak terlalu. Provinsi Pak, apalagi provinsinya pulauan. Kalau yang di Bali mungkin nggak terlalu Pak, karena dari ujung Karangasem ke ujung Jemberana mungkin sekitar 4 jam Pak. Jadi mungkin masih memenuhi lah, masih nggak ada yang komplain lah. Nah, yang memang yang banyak komplain, bukan komplain, yang banyak berkeberatan, yang khususnya yang kepulauan nih. Mungkin kalau di NTB, yaitu NTB misalnya guru atau dia tendik, dia penempatan di Mataram, jatuhnya kena di Dompu atau di Bima, itu lumayan Pak, nyebrang lagi. Begitupun di NTT sini, ya tadi saya sebutkan ada di Kupang, taruh di Bajo atau di Alor, di Rote atau di Sabu. Wah, itu luar biasa. Dan yang paling ngeri yang di vertikal, Bapak izin Pak, yang vertikal Pak, saya udah beberapa nerima aduan Pak. Jadi dia honor atau tenaga non ASN di Rumah Sakit Sanglah Pak, di Denpasar, tapi kena optimalisasi di Banjarmasin sana Pak. Bahkan ada yang di Kemenak itu dia di daerah mana gitu, di NTB, dapatnya di Palu atau di mana gitu Pak. Jadi memang karena secara sistem Bapak, betul, sistem itu dia akan ngecek di mana yang sesuai dengan jabatannya, sesuai dengan kualifikasi pendidikan, dia akan ngecek, adanya di sana. Dia cek dulu nasional. Kalau yang untuk vertikal dia cek nasional Pak, cek nasional dia di mana dia. Jadi sistem itu langsung taruh dia di mana, dia nggak tahu ini. Nah, lalu di diktum ke-9 Kemenpan 34 itu masih dimungkinkan sepanjang tidak menambah formasi baru. Nah, misalnya setelah dicek ada kosong nih yang dekat lah, agak dekat lah Pak. Nah, jadi karena dia by system terlanjur kejauhan, nah jadi diusulkan, silakan Bapak Ibu bersurat Pak. Nah, diusulkan untuk dia
direlokasi ke tempat yang ini, betul, yang dapat diisi. Jadi itu yang dapat kami sampaikan. Nanti permohonannya akan diverifikasi dan validasi oleh Panselnas di pusat nanti. Tinggal ditunggu kalau saya. Tapi sekali lagi tidak membuka formasi baru, Pak ya. Jadi pokoknya biar dekat di sini, padahal nggak ada formasinya di sana, nggak ada penata layanan operasional, nggak ada, itu bisa udah habis. Pindahkan ke sini pokoknya udah bisa, Pak. Tapi kalau memang kebetulan ada yang kosong, yang dekat itu, nah silakan diusulkan. Lalu bagaimana Pak konsekuensinya kalau ternyata sudah tidak ada yang kosong tapi dia udah terlanjur jauh? Ya pilihannya hanya diambil dan mengundurkan diri, kan begitu nih Pak. Itu hanya pilihan Pak. Nah itu pilihannya. Gitu. Oke. Nah kalau dipindahin instansi ya itu tadi Pak kondisinya, karena tidak bisa dipindahkan harus bersurat ke Menpan Pak, kecuali yang guru tadi yang formasi 2023 2024 Pak. Tapi kita tidak tahu kebijakan selanjutnya nanti Pak. Kaban